pasal 15 ayat 43 sampai pasal 16 ayat 8. Mari kita perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Yusuf, Magdalena, dan Maria ibu Yosef melihat di mana Yesus dibaringkan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata pada seorang pada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit dan ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memberikan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum, Bisam Amasiah. Masih terkait dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saudara, kematian Kristus itu mengundang keterkejutan, terutama bagi Pilatus. Dia tidak tahu bahwa Kristus telah mati. Dia tidak tahu bahwa Yesus yang disalibkan itu telah mati. Dia baru tahu ketika Yusuf dari Arimatea datang kepadanya dan meminta supaya mayat Yesus yang ada di salib itu diturunkan dan dikuburkan. Tentu saja Pilatus mengundang orang-orangnya, betulkah Yesus sudah mati? Dia katakan betul. Makanya mayatnya diturunkan dan dikubur dengan memakai kain lenan. Kematian Kristus ini menjadikan orang-orang sangat sedih. Terutama orang-orang yang senantiasa dekat dengan Kristus. Sebagai wujud cinta kasihnya terhadap Kristus, Maria Magdalena dan teman-temannya ini membawa bunga, membawa rempah-rempah untuk dibawa ke kubur. Tetapi di dalam benaknya, siapakah yang akan menggulingkan batu
menutup kuburnya. Tetapi meskipun dia ini mengkhawatirkan tentang keberadaan bagaimana nanti dikubur jika batu masih menutup, dia tetap pergi ke sana. Sikap yang diambil oleh perempuan pembawa rempah-rempah ini adalah sikap yang tegar, sekaligus menunjukkan kepada iman yang begitu kuat. Dia tetap pergi, meskipun tahu di sana ada batu yang menutup mayat Yesus. Dengan iman yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Maria dengan teman-temannya, maka ada suatu kejadian di mana batu yang menutup kubur Yesus itu telah terbuka. Dan dia datang ke dalam. Apa yang dilihat? Ada seorang pemuda yang berpakaian putih cemerlang, dan itu adalah menunjuk kepada malaikat itu sendiri. Dia mengatakan, siapakah yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Dia sudah tidak ada di sini. Dia bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Ya? Akhirnya dia pergi beritahukan kepada rekan-rekan atau sahabat-sahabatmu atau murid-murid Yesus bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus ini adalah merupakan suatu pemenuhan dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa dia ketika mati pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak disentuh oleh kematian. Ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Atas dasar inilah, maka Paulus senantiasa menekankan bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati ini adalah merupakan suatu fondasi, merupakan suatu landasan bagi orang Kristen, bahwa tanpa kebangkitan maka sia-sialah iman kita. Maka tanpa kebangkitan tidak ada harapan. Tanpa kebangkitan tidak ada pembawa. Tanpa kebangkitan tidak ada kemenangan yang ada di dalam diri manusia. Jadi dengan demikian kebangkitan Kristus ini memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia. Kebangkitan Kristus ini juga mendorong para murid untuk senantiasa pergi. Untuk apa? Memberitakan Injil. Dan para murid tahu bahwa ini adalah merupakan cara satu-satunya manusia bisa kembali pada Allah. Manusia bisa masuk hubungan dengan Allah. Manusia bisa dekat dengan Allah. Kembali dan dekatnya manusia dengan Allah. Itulah makna daripada keselamatan itu sendiri. Dengan semangat yang menggebu-gebu yang ada di dalam diri para murid, akhirnya banyak jiwa yang dimenangkan. Tapi di sana timbul sungguh-sungguh. Karena pembagian terhadap janda tidak merata. Maka meminta supaya para rasul mendoakan orang-orang yang penuh dengan roh, terutama adalah Stefanus. Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan tugas mulia dari Allah. Yaitu apa? Memberitakan Injil. Yaitu apa? Mengabarkan berita keselamatan. Yaitu apa? Mengatakan bahwa Kristus telah bangkit. Dan kata-kata Kristus telah bangkit ini dikumandangkan dan dunia sekarang mengatakan bahwa Kristus telah bangkit.
sungguh dia telah bangkit. Dan ini adalah merupakan landasan. Karena itu orang-orang Kristen itu tidak pernah takut dengan kesengsaraan, tidak pernah takut dengan masalah, bahkan tidak pernah takut dengan apa yang dinamakan dengan kematian. Karena kebangkitan Kristus ini adalah merupakan landasan daripada gereja. Dan dikatakan di dalam Matius 18 ayat 16 bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Artinya bahwa para rasul sadar, para rasul tahu bahwa selama kita disatu menunggalkan dengan gereja dan menjadi gereja melalui baptisan, tidaklah pernah kita berhenti dengan sengsara. Tidaklah pernah berhenti kita dibully. Tidaklah pernah berhenti kita dianiaya. Bahkan kita dikejar-kejar dan dibunuh. Dan ini adalah merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap murid. Karena apa? Karena iblis ingin menyeret kita jauh dari Allah. Karena itulah mengapa di dalam gereja itu senantiasa ditekankan supaya kita tetap kuat, kita tetap tegar. Caranya apa? Selalu hadir di dalam gereja. Melalui apa? Melalui sakramen. Dengan apa? Dengan membaca apa-apa yang diajarkan oleh gereja. Sakramen yang disediakan di dalam gereja inilah yang menjadikan orang percaya kuat, yang menjadikan orang percaya tegar, yang menjadikan orang percaya tidak khawatir dan takut tentang masalah-masalah yang dihadapi, termasuk kematian itu sendiri. Karena apa? Karena bagi orang percaya, kesengsaraan adalah sebagai tes uji untuk memurnikan iman. Sedangkan kematian adalah merupakan pintu jendela menuju kebahagiaan hidup bersama-sama Kristus di Firdaus. Karena itulah dia tidak pernah gentar, para rasul senantiasa berjalan dan tidak pernah menutup mulutnya. Dia senantiasa menyuarakan, mengumandangkan mengenai berita Kristus telah bangkit dan menapakkan kakinya mencari jiwa yang menangis karena ingin keselamatan. Jadi dengan demikian jelas bahwa kebangkitan Kristus ini menggairahkan dan membangkitkan semangat kita. Kalau kita telah diselamatkan oleh Kristus, mengapa orang lain tidak? Kalau kita telah diperbarui oleh Kristus, mengapa orang lain tidak? Nah, ini adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil kebangkitan Kristus kepada orang lain, agar supaya mereka bisa diselamatkan seperti halnya kita diselamatkan. Karena itu tetaplah berdiri tegak di dalam iman, apapun yang terjadi, supaya gereja berkembang, nama Allah dipermuliakan. Kemudian bagi sang Tuhan,